Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan hari ini yang kami boleh renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kematian bukan akhir. Pengkhotbah 3 ayat 21 katakan demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Saudara, secara literasi ayat ini adalah sebuah pernyataan yang menegaskan ketidakpastian manusia mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Kelihatannya begitu. Tetapi penulis pengkhotbah melihat dunia dari perspektif yang sama, yaitu di bawah matahari. Dari sudut pandang manusia yang demikian terbatas. Ayat ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan kitab Pengkhotbah. Penulis kitab mengakui adanya perbedaan spiritual antara manusia dan binatang. Tema utama dari kitab ini adalah kesia-siaan. Atau bahasa Ibrani-nya adalah hebel, yang berarti uap atau nafas yang cepat sekali hilang. Pada pasal 3 ini memiliki konteks yang demikian terkenal dengan pernyataan bahwa segala sesuatu ada masanya, menekankan sebuah siklus kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Gaya penulisannya seringkali terkesan begitu pesimis, namun tujuannya adalah untuk membimbing para pembacanya pada kesimpulan bahwa makna sejati hanya ditemukan dalam takut akan Tuhan dan mentaati perintahnya. Manusia menggunakan kata Benai Hadam yang secara harfiah berarti anak-anak Adam. Naik ke atas Hilemahlah. Jelas sekali kata yang digunakan berbeda. Sedangkan binatang kata aslinya adalah Behemah. Kalau turun ke bawah bumi adalah Hayoredet Hilematah. Saudara, Kristus ketika hidup dia memberi teladan yang sempurna dalam hal yang demikian. Hidupnya sepenuhnya berpusat kepada ketaatannya kepada Bapa. Ia menunjukkan bagaimana menjalani hidup yang penuh makna dengan melayani, mengasihi, menggenapi kehendak Allah. Yesus adalah wujudan dari takut akan Allah yang dimaksud oleh kitab Pengkhotbah ini. Melalui kematian dan kebangkitannya, ia mau menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir. Kematian Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitannya adalah bukti nyata bahwa roh manusia, bagi orang percaya, tidak turun ke bumi seperti binatang, melainkan naik untuk hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25-26 katakan, Yesus sendiri mengatakan demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup akan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Pernyataan ini secara langsung menjawab keraguan para pembaca dari pengkhotbah ini dengan memberikan jaminan dan harapan. Yesus tidak menghindari penderitaan, melainkan menanggungnya di kayu salib. Kematiannya bukanlah lagi akhir yang sia-sia, melainkan pintu menuju persekutuan yang lebih dalam dengan Kristus. Saudara terkasih, secara keseluruhan Pengkhotbah 3 ayat 21 adalah sebuah pertanyaan yang menyentuh inti dari keraguan manusia tentang nasib mereka setelah kematian. Yang disampaikan dari sudut pandang duniawi. Namun jawaban atas keraguan ini ditemukan di bagian lain kitab Pengkhotbah. Yang pada akhirnya mengarahkan pembaca untuk beriman kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kemana kami ketika mati. Kematian adalah sebuah kenyataan yang harus kami hadapi. Namun kami tahu kemana kami mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.